Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Setiap kita terkadang suka bernyanyi, nyanyi dangdut lah, ada yang suka nyanyi pop lah dan yang lainnya. Namun tentu kita berusaha untuk mengetahui tentang hakikat nyanyian menurut kacamata Islam. Karena ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, banyak orang yang menjadikan nyanyian sebagai pelipur lara dalam kehidupan. Banyak orang menjadikan nyanyian sebagai penghibur kesedihannya. Ada juga yang mengatakan katanya, wah, kalau tanpa bernyanyi, tanpa musik kayaknya dunia ini sepi. Padahal ya akhi azakumullah, kalau kita perhatikan nas-nas Al-Quran dan hadis tentang masalah nyanyian, kebanyakan nas-nas itu mengecam. Contoh misalnya Allah mengatakan, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, demi Allah yang dimaksud dengan ayat itulah ghina. Apa itu? Nyanyian. Ternyata para sahabat menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian. Imam Malik mengatakan al-ghina mumbitun nifaq, nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Waduh, berat ya. Allah juga berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ternyata ya akhwat Islam, nyanyian itu tidak dipuji oleh Al-Quran. Para penyair ternyata pun juga tidak dipuji oleh Al-Quran. Nah sekarang, apakah hukumnya haram? Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum nyanyian. Sebagian ulama mengatakan haram. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah yang paling keras dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sementara Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama tidak mengandung kemaksiatan. Nyanyian tersebut tidak mengandung sesuatu yang berbau kesyirikan, atau mensifati wanita misalnya, ataupun tentang arak, judi, ataupun yang sifatnya maksiat, maka ini diharamkan. Syarat yang kedua, tidak boleh sering. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan khairun lahu min an yumla syi'ra. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah, itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair nyanyian. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa kita tidak boleh terlalu menyeringkan dengan syair dan nyanyian. Kenapa sih? Nyanyian dalam Al-Quran dan hadis ternyata tidak dipuji. Bahkan para ulama pun berbeda pendapat tentang masalah hukum nyanyian. Karena akhi, kita sebagai seorang muslim harus lebih banyak untuk fokus kepada memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu sudah cukup sebetulnya. Al-Quran mempunyai balaghah yang sangat tinggi, seni bahasa yang luar biasa. Oleh karena itulah, Al-Quran adalah merupakan perkara yang Allah turunkan untuk manusia memenuhi hati dan kebutuhan hati mereka. Allah jadikan Al-Quran sebagai syifa, obat penyembuh. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai syifa, obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin,
lil mu'minin, dan sebagai hidayah serta peringatan untuk orang yang beriman. Maka Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Allah tidak menjadikan obat hati, obat penyakit hati itu nyanyian. Sebagian orang menganggap nyanyian itu mengobati kesedihan. Tidak. Justru kata sebagian ulama, nyanyian itu malah menambah penyakit hati. Oleh karena itu ya akhi, siapa yang ingin mencari obat untuk hati kita, hendaklah dengan Al-Quran. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta Al-Quran, dia tidak akan menyukai nyanyian. Orang yang mencintai nyanyian, dia tidak akan menyukai Al-Quran. Tidak akan mungkin seseorang kedua-duanya ia cintai. Sulit. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak kecil yang terbiasa dengan nyanyian, apalagi tambah lagi dengan main-main game, sulit sekali menghafal Al-Quran. Tapi kita perhatikan anak-anak yang tidak dibiasakan dengan nyanyian, ternyata lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Ternyata Allah enggan untuk mempersatukan antara nyanyian dan Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan, ya makruh atau haram hukumnya melagukan Al-Quran bagaikan nyanyian. Tidak dibenarkan, karena Al-Quran bukan nyanyian. Al-Quran bukan syair. Oleh karena itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, bersenandung dengan nyanyian sekali-kali boleh, silahkan apabila memang isinya baik, ya, isinya ya untuk mengenalkan diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, keseringan. Karena Rasulullah SAW mengatakan lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan nyanyian. Masya Allah. Jadikan hati kita ya lebih terhibur dengan Al-Quran. Jadikan hati kita, ya, kesedihan kita terhibur dengan Al-Quranul Karim. Adalah Rasulullah SAW berdoa, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Itu doanya Rasulullah SAW. Jangan sampai seorang mukmin, ya, dia bisa menangis ketika mendengar nyanyian, tapi tidak bisa menangis dengan Al-Quran. Jangan sampai seorang mukmin ketika sedih, ia hanya bisa mendengar nyanyian. Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaban. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami telah turunkan Al-Quran kepada mereka sebagai pelipur lara tentunya, sebagai penghilang kegalauan tentunya. Maka siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Quran, sungguh itu musibah bagi dirinya. Semoga ya kita menjadikan Al-Quran lebih kita cintai daripada nyanyian, ya akhwat Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.